Nah, selain membandingkan, jadi kalau kamu melihat valuasi itu, selain kamu membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain sejenis, seperti yang tadi aku jabarkan, kayak misalnya bandingin BNI dengan Bank Mandiri, BRI, dan BCA, mana yang murah gitu ya, kalau misalnya kinerjanya sama, kamu juga bisa melihat atau menilai murah atau mahalnya itu berdasarkan rata-rata PI atau PBV dari perusahaan beberapa tahun terakhir. Jadi ibaratnya ya, perusahaan ini biasanya misalnya wajarnya itu dijual di PI ratio 15 kali, bukan dijual, maksudnya bergerak harganya. Nah, sekarang ternyata di tahun ini PI-nya itu ada di PI 7 atau 8 kali. Karena min atau PI wajarnya selama 10 tahun terakhir adalah PI 10 kali, maka kalau sekarang harga PI-nya 8 kali, artinya valuasinya sedang murah, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya 5 tahun terakhir, rata-rata PI-nya dia adalah 10 kali, dan saat ini PI dari perusahaannya adalah 15 kali. Artinya apa? Artinya secara valuasi PI ratio, saat ini harga saham dari perusahaan tersebut sedang mahal ya dibanding rata-rata PI-nya. Seperti itu. Nih ada aja baru masuk Goto, tadi udah dibahas Goto di awal, oke? Nah mungkin kan ada yang nanya, Kak tapi aku nggak tahu cara lihat rata-rata PI atau history PI selama beberapa tahun ini di mana? Kamu sebenarnya bisa lihat aja sih di kayak di Stockbit atau misalnya di IDX gitu. Selain PI kamu juga bisa lihat PBV-nya. Contoh ya, ini contoh. Contohnya nih di depan aku ada data dari BBNI 5 tahun terakhir. Jadi dalam 5 tahun terakhir ini history PBV ya, valuasi berdasarkan PBV-nya BNI itu wajarnya adalah di angka 1,16 kali. Oke. Nah, saat ini PBV dari BNI itu 1,2 kali. Maka artinya apa, Olive? Artinya adalah saat ini BNI itu sedang berada di PI atau di valuasi wajarnya. Jadi tidak mahal, tidak juga murah. Jadi masih bisa naik nggak, Kak? Tentu aja bisa kalau misalnya kinerjanya menunjang. Ketika nanti terjadi pertumbuhan laba bersih lagi, di mana laba bersih ini akan masuk ke ekuitas bertumbuh, maka BVPS bertumbuh, akhirnya PBV menjadi lebih rendah kalau misalnya harganya sama. Gitu ya, Sobat Cuan. Nah, apa resiko yang bisa dialami ketika berinvestasi di saham BBNI? Yang pertama ya udah pasti resiko market ya, namanya saham berfluktuasi, bisa naik, bisa turun. Resiko market itu bukan hanya bisa terjadi di BNI, teman-teman, tapi juga di saham-saham lainnya. Jadi pastikan sebelum kamu berinvestasi, kamu sudah paham betul dengan nature dari instrumen saham, bahwa ini bisa naik, bisa turun dalam jangka pendek. Bisa terjadi volatilitas market dalam jangka pendek. Tapi kalau kamu percaya sama kinerja jangka panjangnya, maka harusnya volatilitas yang ada di market itu dalam jangka pendek bisa menjadi teman kamu untuk mendapatkan kesempatan mendapat harga yang murah dari saham BBNI dan juga saham-saham lainnya. Resiko yang kedua adalah kalau kalian sempat baca-baca terakhir kali Waskita itu disuspend ya teman-teman, karena nggak bisa bayar bunga pinjaman. Kan disuspend nggak bisa bayar bunga pinjaman. Nah pinjamannya ini Waskita ke siapa? Udah pasti karena ini BUMN, ya minjemnya adalah ke bank-bank BUMN, termasuk BRI, BNI, Bank Mandiri. Nah cuma meskipun berhutang ke bank-bank BUMN, porsinya itu kan beda-beda ya. Katakan Waskita punya hutang 1 juta nih teman-teman, tapi nggak 1 juta fullnya ini dia ambil pinjaman di satu bank. Pasti kan dia bagi dong resikonya, bank juga nggak akan mau minjemin full 100%. Misalnya dari 1 juta ini, dari BRI dia dapat pinjamannya katakanlah 20%, dari bank ini 20%, dari bank lain 20%. Nah kamu harus cari tahu seberapa besar exposure dari bank BNI pinjamannya terhadap Waskita. Karena kalau nggak salah aku terakhir kali baca ya analis report dari salah satu sekuritas, exposure terbesar dari 3 bank yang ngasih pinjaman ke Waskita itu yang terbesar adanya di BNI. Kalau nggak salah itu exposure-nya itu totalnya sampai sekitar lebih dari 10% total nggak lebih, sekitar di atas 5% dari total hutang
yang disalurkan oleh BNI. Dan tentu kalau terjadi gagal bayar akan mempengaruhi pendapatan dari dari BBNI itu sendiri. Sorry, bukan BRI ya, BBNI itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nanti Q2 ada misalnya pertumbuhannya nggak sesuai ekspektasi nih, katakan tadinya kalian proyeksi pertumbuhan dari BNI 10%, tapi ternyata nggak nyampe 10% karena ada gagal bayar dari waskita, maka biasanya kan suka ada gejolak tuh di harga sahamnya. Kalian jangan kaget gitu. Oke. SMDR. SMDR ya sobat cuan, ini tuh kan bentar. Oke. Bentar ya, aku lagi buka data dulu depan aku. Jadi gini, SMDR itu kan perkapalan. Teman-teman harus tahu kalau yang namanya perkapalan itu hubungannya erat juga sebenarnya sama ekspor impor dan juga komoditas gitu ya kan. Nah, ini tuh sifatnya itu siklikal sobat cuan. Jadi bisnis perkapalan itu nggak kayak bisnis consumer good yang mereka itu setiap tahun bisa naikin harga kalau misalnya inflasi gitu ya, yang gitu-gitulah. Nah ini nggak bisa gitu, tergantung komoditasnya itu lagi rame atau enggak, ataukah mereka lagi shortage supply atau enggak. Kalau kalian tahu, waktu tahun 2022 awal, itu kan 2021 akhir sampai 2022 awal ya, kuartal 1 sebelum The Fed naikin suku bunga. Itu kan era dimana kejayaan dari industri perkapalan. Kenapa bisa demikian? Karena waktu itu perangnya itu baru mulai ya, dan perangnya itu rame banget gitu ya, sampai ekspor impornya tuh sempat keganggu gitu supply chains-nya. Nah, selain itu juga mereka waktu itu shortage dikarenakan China-nya itu masih memberlakukan zero covid, ya kan? Seperti yang kita tahu, China itu punya pelabuhan yang besar yang dilaluin kalau misalnya kapal-kapal itu lewat gitu loh, ekspor impor. Nah, ketika si China-nya dulu 2022 awal masih memberlakukan zero covid, yang dimana kapal ketika datang baik awak dan nahkodanya, mereka itu harus karantina, dan karantinanya itu nggak sebentar, nggak cuma sehari 2 hari, tapi bisa 14 hari. Akhirnya apa? Permintaannya lagi tinggi nih, ekonomi dunianya lagi terbuka atau baru terbuka, permintaan terhadap kapalnya tinggi, tapi supply kapalnya itu kecil, dikit, karena ketahan di pelabuhan China misalnya, karena harus karantina dulu. Yang tadinya kapal itu bisa sampai ke tujuan lebih cepat, sampai ke tujuannya itu jadi delay karena mereka awak-awak kapalnya, nahkodanya itu harus karantina dulu misalnya di China. Nah inilah yang membuat waktu itu harga-harga sewa kapal kontainer jadi mahal sobat cuan ya, makanya kinerjanya waktu itu bagus-bagus. Nah sekarang itu kan udah nggak demikian. Cinanya udah reopening ekonominya, udah tidak memberlakukan zero covid, terus juga perangnya udah nggak seintens 2022, harga komoditasnya sudah terkoreksi, harga gasnya tahun lalu $9, sekarang sekitar 3 atau 2 dolar aku lupa, harga coalnya udah nggak 400 kayak tahun dulu. Jadi sulit untuk kita sulit untuk kita harapkan si perusahaan-perusahaan perkapalan ini menghasilkan pendapatan dan laba bersih yang lebih tinggi dibanding tahun 2022 karena siklusnya sudah berubah gitu. Jadi kalau point of view aku pribadi, lebih baik tidak dulu untuk saham-saham perkapalan gitu, kecuali kalau mau trading jangka pendek ya gitu. Kalau trading jangka pendek juga kalau trennya lagi downtrend sangat sulit loh teman-teman. Lebih sulit trading di chart yang downtrend dibanding yang uptrend ya kan, karena kalau turun kadang support kuatnya aja bisa jebol gitu. Itu ya dari aku. Oke. SMGR. Nah, sekarang kita bahas SMGR. Ini kan sebenarnya karena, aduh ini lemot banget ya. Kita tahu baik SMGR dan INTP itu harganya sudah cukup terkoreksi
banyak. Ini kan sektor pendukung dari properti ya teman-teman, semen-semenan gitu ya. Kenapa ya harganya tuh belum terapresiasi padahal harga coalnya udah turun? Karena seperti yang kita tahu, untuk buat semen itu menggunakan coal gitu ya, masaknya pakai coal. Kalau tahun lalu ketika harga coalnya naik kan katanya sentimen negatif untuk saham-saham semen. Tapi kenapa sekarang coalnya udah turun kok harga saham-saham semennya belum kemana-mana gitu ya? Karena untuk SMGR sendiri itu diberlakukannya itu harga DMO teman-teman. Jadi sebenarnya tidak begitu terpengaruh dari perubahan harga coal dalam beberapa waktu ya. Kayak misalnya di bawah 1 tahun. Meski harga coalnya dia turun, belum tentu beban pokok penjualannya SMGR akan turun juga. Karena SMGR itu dapat harga yang beda ya kan. Karena yang supply dia pasti sesama BUMN juga gitu. Nah, kalau BUMN gini biasanya punya harga DMO dan kontraknya itu udah jangka panjang gitu. Kalau INTP itu masih lebih terpengaruh sebenarnya sama naik turunnya harga coal karena kan dia kan bukan BUMN. Berapa persennya itu dia itu masih dapat coalnya itu yang bukan DMO gitu ya. Jadi ibaratnya kalau harga coalnya turun, tentu beban pokok penjualannya juga turun. Aduh, lemot banget, bentar ya. Aku lagi lihat chart dari SMGR. Nah, kira-kira katalisnya apa aja sih yang bisa mendrive saham-saham dari semen ini? Udah pasti pembangunan ya teman-teman. Kalau misalnya IKN-nya jadi gitu ya, jalan, harusnya bagus sih untuk sektor-sektor pendukungnya. Dan juga permintaan terhadap properti ya, pembangunan dan juga permintaan terhadap properti itu sendiri. Nah sekarang kalau propertinya aja supply-nya banyak banget, jadi masih apa ya, pertumbuhan untuk bangun perumahan barunya mungkin nggak sebanyak beberapa tahun lalu gitu. Kalau dilihat di sini juga SMGR tuh sekarang lagi berada di area support kuat dan bisa aja berpotensi mengalami penurunan kembali gitu sobat cuan. Oke, itu aja. Mungkin ada pertanyaan lain? Oh, ISAT. Oke, bagus nih pertanyaannya. Teman-teman, sebenarnya aku tuh cukup tertarik sama sektor telekomunikasi kita ya, karena kemarin itu sempat terkoreksi banyak. Jadi sektor telekomunikasi kita termasuk juga provider tuh yang kayak ISAT, Telkom, Excel gitu ya, Friend. Terus juga sama menara-menara. Menara-menara itu yang kayak TWR, Tebik, terus juga satu lagi Entel yang gitu-gitu. Kenapa menarik? Karena beberapa waktu lalu sempat terkoreksi. Kenapa bisa terkoreksi? Karena suku bunganya kan tinggi. Nah, kalau perusahaan-perusahaan telco itu mereka itu kan capital intensif, teman-teman. Capital intensif itu butuh modal yang gede. Capital intensif itu artinya bahasa Indonesianya adalah perusahaan yang padat modal gitu, butuh modalnya tuh gede. Beda sama kayak cuma jualan mie instan atau jualan susu gitu ya, sama manufaktur tuh beda. Jadi kalau yang capital intensif itu mereka harus bangun sesuatu dulu dan modalnya itu nggak murah, baru mereka bisa menghasilkan revenue. Ya contoh kayak perusahaan menara, mereka harus bangun menaranya dulu, harus bebasin lahan dulu, harus punya izin dulu. Nah inilah contoh-contoh dari perusahaan capital intensif. Nah, perusahaan kapital intensif ini biasanya hutang pihak ketiganya itu cukup besar atau operasional perusahaannya itu menggunakan dana pihak ketiga. Nah, dana pihak ketiga ini bisa dari penerbitan obligasi atau juga pinjaman ke bank ya. Kalau penerbitan obligasi, kalau suku bunganya lagi naik, pasti dong perusahaan harus memberikan kupon obligasi yang menarik supaya bisa ngalahin deposito atau treasury gitu ya. Nah, that's why kemarin itu dianggap kurang menarik di tahun 2022 karena kalau misalnya bunga yang diberikan atau kupon yang diberikan ke investor obligasinya tinggi, takutnya mempengaruhi laba bersih dari perusahaan atau mengurangi margin perusahaan. Nah, kenapa sekarang udah mulai menggeliat lagi nih saham-saham telco ya kan? Di samping karena menjelang pemilu pasti banyak kebutuhan data ya. Jadi ini adalah sektor yang menurutku diuntungkan karena menjelang pemilu. Selain itu juga karena di pandangan aku, kita itu suku bunganya akan udah mulai peak, terutama di Amerika ya. Jadi once suku bunga di Amerika turun, suku bunga di Indonesia akan ikutan turun. Ketika suku bunganya turun, maka perusahaan-perusahaan telco ini akan
bisa akan atau berpotensi menerbitkan obligasi lagi dengan suku bunga atau dengan kupon yang lebih rendah. Ketika kuponnya lebih rendah, tentunya itu lebih bagus untuk margin atau laba bersih mereka, seperti itu. Jadi untuk ISAT quiet good, walaupun mungkin nawar-nawar ya, kalau misalnya terjadi koreksi itu oke banget. Kemarin itu udah sempat bagi dividen ya, mungkin di kisaran 8.000 sampai 8.200 itu masih cukup menarik untuk ISAT. Atau pilihan lainnya bisa juga Excel ya, Excel atau juga bahkan Telkom yang rutin bagi dividen, bahkan masih koreksi juga ya Telkom gitu, jadi cukup menarik. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih Sobat Cuan atas waktunya.